Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Mega Satria dari kelas 4 Teknik Elektro B1 akan menjawab pertanyaan soal etika profesi dan keselamatan kerja. Yang pertama, soal nomor 1 adalah apa itu jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan pada desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Yang pertama, ergonomi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungannya dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan efisien dalam konteks tempat kerja. Ergonomi berperan penting dalam merancang desain yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental pekerja sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas mereka. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja. Salah satu contoh kasus dari buruknya ergonomi adalah 1. Cedera punggung atau tulang belakang. Biasanya penggunaan ergonomi pada kursi yang tidak baik dan tidak sesuai, dan kemudian nyeri leher dan bahu, sindrom mata kering dan ketegangan mata dikarenakan monitor yang terlalu rendah atau terlalu tinggi memaksa leher untuk terus-menerus menunggu atau mendongak. Kemudian beberapa contoh-contoh lainnya. Yang nomor 3, jelaskan apa itu antropometri dan bagaimana cara kerjanya. Aporometri adalah sebuah istilah yang mungkin mengacu pada pengukuran dalam konteks tertentu. Namun istilah ini tidak umum digunakan dalam literatur ilmiah atau teknis tanpa konteks yang lebih spesifik. Untuk memberikan definisi yang tepat, namun saya akan memberikan penjelasan yang memungkinkan sesuai konteks yang relevan. Yang nomor 4, berikan contoh aplikasi aporometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Salah satu contoh aporometri di tempat kerja salah satunya adalah di industri pabrik, yaitu pengendalian dan proses industri. Contohnya mengukur tekanan dan aliran udara dalam sistem ventilasi dan pembuangan untuk memastikan efisiensi dan keamanan proses produksi. Salah satu di tempat lain adalah di pertanian dan peternakan, seperti mengukur suhu, kelembaban, dan kualitas udara dalam kandang ternak untuk memastikan kondisi hewan-hewan ternak tetap sehat dan aman, seperti menggunakan termometer dan lain-lainnya. Yang nomor 5 adalah apa saja kekurangan dan kelebihan penggunaan aporometri. Salah satu kelebihan dalam penggunaan aporometri adalah 1. Peningkatan kesehatan dan keselamatan. 2. Peningkatan produktivitas. 3. Kepatuhan terhadap regulasi. 4. Deteksi masalah. 5. Data yang akurat dan relevan. Jadi dalam penggunaan aporometri, data yang diberikan akan akurat dan relevan sesuai real time. Dan kekurangan dalam penggunaan aporometri salah satunya adalah biaya yang awal tinggi, kemudian perawatan dan kalibrasi agak susah. Yang nomor 3 adalah kompleksitas penggunaan. Jadi penggunaan aporometri sangat kompleks sekali. Yang keempat, keterbatasan dan dalam kondisi ekstrim. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi. 4. Pengambilan keputusan yang kompleks. Soal nomor 6, jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. AMDAL adalah singkatan dari asas analisis mengenai dampak lingkungan, yang menggunakan kajian yang dilakukan untuk mengetahui dampak sesuatu kegiatan yang berakibat pada lingkungan. Dan tujuan AMDAL adalah untuk melindungi lingkungan hidup, mendukung pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi dampak pengelola lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam penyusunan AMDAL. Yang kelima, untuk memenuhi persyaratan hukum agar lingkungan berjalan semestinya. Yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Tahapan dalam penyusunan AMDAL yaitu adalah yang pertama menyusun kerangka acuan, yang kedua penyusunan dan pengajian laporan AMDAL, yang ketiga adalah penyusunan dan
pengajian KRL atau rencana pengelola lingkungan, atau RPL, rencana pemantauan lingkungan. Yang keempat, evaluasi dan penilaian AMDAL. Yang kelima, penerbitan izin lingkungan dari pihak setempat atau dinas terkait. Yang ke-8, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah jenis dan skala kegiatan. Apakah jenis kegiatannya itu termasuk besar atau kecil. Yang kedua, lokasi proyek. Yang ketiga, aspek lingkungan fisik yang berefek langsung kepada manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Yang keempat, aspek lingkungan biologis. Yang kelima, aspek sosial ekonomi mengenai masyarakat yang di sekitarnya. Kemudian yang keenam, aspek kesehatan masyarakat. Nomor 9, sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. Yang APD yang digunakan dalam industri adalah salah satunya ada helm, kemudian kacamata pengaman, masker, sarung tangan, sepatu keselamatan, sabuk pengaman, pelindung pendengaran atau earplug. Yang ke-8, backpack atau baju kerja dan pelindung serta pelindung wajah. Untuk salah satu fungsinya yaitu helm digunakan agar tidak cedera pada posisi kepala ketika terjadi terjatuhan barang dari atas. Kemudian kaca pengaman digunakan agar melindungi mata dari percikan ketika mengelas dan lain-lain. Yang ketiga, masker untuk melindungi mulut dari debu serta hidung. Kemudian sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan agar tidak lecet dan tidak terluka ketika melakukan kegiatan. Yang kelima, sepatu keselamatan seperti ketika kita menginstalasi listrik agar tidak menyentuh ground. Yang keenam, sabuk pengaman ketika di atas ketinggian agar ketika jatuh maka ada harness yang menjadi pengikat. Yang ketujuh, pendengaran agar telinga aman dari suara yang bising. Soal nomor 10, bagaimana cara mengukur kualitas standar APD? Kualitas APD salah satunya cara untuk mengukurnya, cara mengukur kualitas standarnya adalah yang pertama, inspeksi visual, yaitu untuk memeriksa apakah APD memiliki cacat fisik, robek, retak, ataupun aus, dan lain-lainnya. Yang kedua, memastikan jahitan APD kuat dan rapi. Lalu pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium untuk memastikan APD memenuhi standar yang diterapkan seperti ketahanan, bahan kimia, api, atau benturan. Yang ketiga, sertifikasi, yaitu untuk memastikan APD memiliki sertifikat dan dari lembaga yang berwenang seperti SNI atau UL, yaitu Underwriter Laboratories. Yang keempat adalah dokumentasi, yang berguna untuk menyimpan semua dokumentasi terkait APD, sertifikat, hasil pengujian, dan manual penggunaan atau manual book. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.